Alhamdulillah doa ibu yang merasa dana anu sami-sami miharap ridho kalimah Allah subhanahu wa ta'ala dina kesempatan sonten ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala meparing kegiatan kaurang sadayana kesempatan biasa kolabun ilmu berjamaah di masjid anu insyaallah dan berwasilah usul rahmat Allah kaurang sadayana. Keilap sholawat bagi salam bagi Allah meparing dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula bagina para sahabatna kalabat ka urang salaku umatna. Bapak Ibu eta dinten kasabaraha wanu salapan delapan dinten ka delapan. Jadi sabaraha minggu teh sabaraha teh. Terus kita ngomong alhamdulillah para tuh sambingon lampu jadi kada lapan minggu pertama atau mudah-mudahan ya amal ibadah orang ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah orang mudah-mudahan biasa jantan wasilah dilungsurkeuna katakwaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya. Ibu-ibu bapak sadayana ya insyaallah dina kesempatan ayeuna simkuring bagi ngebahas tentang pentingna takwa khususnya kami keluarga ya dalam bingkai keluarga. Manti Ramadan teh diciptakeun ku Allah la'alakum tattaqun. Jelasnya sering kapuping ayatna Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nuhatosan kirang langkung zaman-zaman iman ya diwajibkeun pikeun aranjeun ya saum sakumaha parantos diwajibkeunna ya kajalma-jalma saacan aranjeun sangkan aranjeun min boga sifat takwa. Nah jamaah sadayana, jadi jelas tujuan Allah menciptakan Ramadan hiji sebagai bentuk rahmat sareng rahimna Allah ka urang. Jadi Allah teh nyaah ka urang bahwa sadayana ya memberikan kasih sayang kepada kita. Kenapa? Karena iwan iman Allah hoyong urang nganu amal agama nu paling luhur. Allah hoyong orang aya sangkan dina terjaga dina agama kalawi hidup di alam dunia. Maka diciptakeun ku Allah Ramadan ya sakan urang nganu amal agama nu paling luhur eta takwa. Amal agama nu paling luhur teh namina takwa ya. Sedangkan Bapak dina Quran Dina Quran itu ada 78 tempat perintah takwa kanggo urang sadayana ya, dan selalu diawali karena kiseueur diawali ku kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah iwat iman jamaah sadayana nah amal takwa teh amal nu paling luhur. Bagi saur Imam An-Nawawi punten Imam An-Nawawi nyimpen dina kitab Riyadhus Shalihin nyaeta bab tentang Islam, iman, ihsan dina bab takwa. Seolah-olah Imam Nawawi masihan pemahaman bahwa ya katakwaan teh nyaeta sapertos ihsan. Ihsan teh amal agama nu paling luhur. Islam, iman, ihsan. Ka ihsan teh amal agama nu paling luhur Bapak Ibu. Amal agama nu paling luhur teh nyaeta ihsan. Nyaeta di maksud Imam Nawawi mah nyaeta takwa. Jadi takwa teh amal agama yang paling tinggi iman iman. Bapak tapi orang mau biasa kabita lalakum tatakun pami orang keterangan pentingna takwa. Mau biasa kabita iwan imannya. Kalau orang keterangan naon pentingna takwa. Dan ibarat misalkan jamaah masjid di dia sadayana kata Nabi itu yang tahu kaum-kaum dengan
Iraten Ciiraten. Wah, ini segala caket bahasa Perancis ya. Jadi Ciiraten. Sakayana warga di Ciiraten, siapa sebenarnya orang teh? Siapa sebenarnya? Orang yang sebenarnya? RW 2. Sakayana warga di Ciiraten wajib ngiringan lomba masak. Hadiahnya 10 dinar, misalkan. Ya. Ibu teh apa? Ya ibu A, si ibu bulan apa? 10 dinar. Nah, dinar cenanya sabaraha 10 dinar sih. Itu ya. Ada si ibu B, ada si ibu B mah dubika kuningakeun ya apalna 50.000 sadinar teh. Misalkan begitu. 50.000 kali 10 dinar cenah 500.000 cenah gitu. Si ibu cek mah dibika uningan bapak ya uninganna sadinar teh 500.000 ya 500.000 kali 10 seberapa 5 juta ya. Si ibu deh mah uningan harga aslina nyata sadinar teh 5 juta ya atau lebih 4 juta. Kita semangatnya sampai itu nantikan diri lomba. Ayah di si ibu pulang tentang dulu kawitan mah, sedangkan ini mah asal supar kewajiban nih. Tak wajib cepai awet kudu miluan, ada miluan si tadi aku jadi warga. Sebenarnya akhirnya dirinya terima. Si ibu B yang terima kadang-kadang sampai. Si ibu C ada mengesan, aduh lumayan tenanya 500.000 kali 10 jasa hadiahnya 10 dinar lu bayar 5 juta cenah berarti teh ayaan kene cenah tah dina lomba modal teh. Atuh beda deui sareng sumanggatna si ibu teh da apal hargana sadina teh 5 juta berarti kali 10 jantan 50 juta. Modal 5 juta teh wah serius si ibu teh mah modal sakala di jalan di waktu itu batul apa cerita tanggalnya isi gue kan menikah serius bisa terjadi biasa we atau tembatin lagi cina lomba lagi dan segitu nah dia lagi gitu karena tidak tahu harganya. Tapi si ibu deh semangat bisa terus sabar terang harga hadiahnya di waktu itu. Nah itu tuh bapak ibu pemikiran itu apa itu benten semangatnya. Ya sarang jauhi anu apa harus kartos deh ya etatnya perumpamaan pamijat interan nilai takwa benten sumangatnya sarang jauhi anu tak apa nilai takwa ibadah. Maka inilah pentingnya kita selama Ramadan bapak ibu menghadirkan fadilah takwa supaya orang resep moro'na supaya orang sumangat ibadah moro'na. Dan teka kita tuh saum teka wilaan lakum takun seakan bapak ibu teh takwa. Nah, takwa tengah hati takwa biasa cenah mau pakai baju takwa, baju koko gitu ya. Iman. Jadi biasa bagi keterangan ya nilai kata. Tapi nilai nilai ketakwaan maka akan senantiasa diburu Pak. Dicari banyak yang lima pemeterang hiji nilai masuk di borok ya soal simpuring itu nah udah Vespa harga 70 juta itu Vespa jadul pangawas Vespa air udah Vespa di dia ya pangawas Vespa harga 70 juta apa yang soal simpuring 70 juta menikah itu X-Max ya karena waktu itu digadaikan karena mobil cekap 70 juta ya. Iya, karena Vespa lebaran. Tapi jamin lu terang hargana, nilainya ya luar biasa. Diudah kita Vespa 70 juta bu. Tapi dipegang gogoda bu, ya Allah anggar. Dasar halus Vespa ada duanya. Sama Vespa biasa banget. Ya jalan tolnya, terus ya misalkan bulan Vespa 70 juta buat jalan tol, mau pasti dicarikan ke penjagaan lagi. Pak ibu 70 juta luar biasa ya. Tapi kalau jalan terus orang nilainya diborong ya 70 juta ke ibu sepeda kira
sebenarnya harganya sepeda Bronco kayak dulunya 45 juta sepeda. Tapi dah ngerti posisi kayak paling bagus sudah menjadi naik kalau pun itu mampu. Dikasih Doraemon naik. Atau nabi dikasih film nanti. Sipa, kayaknya. Itu kan. Kalau seribu nusuk nonton makan dari campuran kali ya punya. Dikasih Sipa, dan terjadi dikasih Sipa itu anggar 45 juta tadi bos aja. Makai sana pun. Tapi pemijal itu terang harganya bapak ibu-ibu diundang. Punten ya sebenarnya. Di bumi mah alhamdulillah tidak tahu. Duka pas dengan bapak ibu gitu ya. Alhamdulillah ya. Keanginan udah desa. Ya, jadi si ada, ambil pengawasan di mana-mana. DKM itu nggak ada paralel, gua itu aja. Karena bisa cari-cari aja. Itu sahunya. Bapak ibu-ibu jangan merasa daerah, ya. Dikejar Pak, Silburi kalau saya kan 45 juta coba haji, kan gitu ya, sama Silburi ya. Tapi Pak Pisau apa lagi, oh bisa kita beli kan, bla 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 bla. Silburi kalau dari China, Pak Bu, ya. Di China kaos sekarang sepatu tilas impor jenak di Thailand, balanjate sensasi biasa 4 kali uang ke Thailand. 4 karung, 8 karung, ketewa-tewa 25 juta. Tapi nasa karung itu sok ayah harga kaos atau napi sepatu itu biasa nutupan sekali balasnya. Atas deh. Oh ibu, doi kan aja, kan kaos bicara kaos oblong ya sekarang saya kaos oblong kaosnya kaos tiba-tiba itu. Dugikan biasa pengawasnya kantos kicau pengawas enam ke kaos harganya pengawasnya 25 juta. Kaos tuh 25 juta. Harus politik namanya kaos 25 juta gini. Kita nawarin ketika jual kaos. Tapi terus saya terus saya nawis 20 juta. Eta kaos terus saya nawis 20 juta. Tapi dipastikan Pak Anjir. Seorang juga kantosan artisnya mau begitu. Jadi artisnya iwatiman di Amerika dan kaos eta iwatiman kantosan mau kalau mau cenah harganya pasti naik gitu Pak. Itu iwatiman. Cita kemana pun ikilah mau cita gitu. Ya jangan kalau terus takdir kita tidak gitu. Atau keluarga di 20 juta tapi tidak tahu gitu. Luar biasa Pak. Kaos. Simbol itu ya di kaos kawasan 20 juta. Cok simbol berikan boleh beas. Iwatiman. Cok simbol Pak. Tapi jauh itu terambil dan diudah 20 juta diudah luar biasa kaos. Maka bapak itulah kalau orang sudah tahu nilai ini akan dikejar akan diburu, akan diminta-minta ya, ada di antosan akan dimanfaatkan momentumnya. Itulah bapak kalau orang terang nilai takwa. Jadi kami ayah orang amal la'alakum tattaqun, sakan orang takwa bisa biasa download pas dan keguran gitu kan ya. Terus kami orang terapal manfaat takwa. Begitu di waktu itu. Inilah pentingnya kita mengetahui fadilah takwa. Kau tahu takwa itu mau di kehidupan orang gitu. Orang kena uningan Pak, kalau orang tahu uningan, orang mau biasa mudah-mudahan. Ya, dilatih orang nih salat di Ramadan nih, sholat tarawih, sholat sunat, diwajibkan, salam di Ramadan, baca ngaus Quran, hatam Quran, ngapal kenana, ngelagi padanya, baca sholat tarawih, baca apa namanya puasa, baca sedekah, baca zikir, salat doa, dilatih orang salam di Ramadan. Ya, ujung-ujungnya koyok orang lalakum koyok takwa. Maka seberapa besar pengetahuan kita tentang takwa, eta sangat berpengaruh bapak-bapak seberapa kuat keinginan kita dalam beramal selama bulan Ramadan. Kami orang terang pengawas, begini eta takwa
urang kantos sumamat di waktu iman ngalatih amalan-amalan dina sasi Ramadan. Malah kami urang kuninga kesadayana jami anu berusaha dipasihan ku Allah takwa urang langkung hariwang langkung urang tekabalian tekaagehan ya katakwaan. Tapi kesadayana Pak. Sasi Ramadan kesadayana jami nu beramal di sasi Ramadan kalau dikaruniai takwa. Kamin qaimi laisa min qiyamihi ila saharu. Berapa banyak orang yang berdiri iman sholat qiyamul lail, sholat sunat tarawih, tapi ketika ingin naon dia dicapai nangkul. Saur Nabi kamin shaimin laisa min siyami ila Allah wal atos. Berapa banyak di antara orang-orang yang sahur tidak mendapatkan apapun dari sahurnya kecuali hanya di waktu iman, ya hanya lapar dan hausnya saja. Ya. Jadi sebenarnya di waktu iman jami anu ngalaksanakeun amal dina sasi Ramadan tapi tegaduh nanaon sanesih Ramadan lian tinggal saukur sampai nalungkeun. Jauhkeun ketakwaan di waktu iman pahalana wae teu aya. Na'udzubillahi min orang berlindung Pak ya. Begitu di waktu iman ya. Naon atuh Ustaz? Modalna urang gaduh amal takwa, modalna iman. Ya, modalnya naon Pak? Iman. Ya, gaduh amal takwa urang sangka biasa ngamalkeun amalan takwa modalnya iman. Margi bapak-bapak ibu-ibu, kami urang tanpa iman amalan takwa hanya sebatas beban. Sekali lagi, kami urang tergantung modal iman, ya amalan takwa hanya sebatas beban. Saumna, sholatna, iwan iman, bujung-bujung sholat, punya punten bujung-bujung saum, anu kedah dengan tungkeun tuangan, dengan anu halal, ya pojok anu halal, iwan iman. Jangankan saum, sholat saja, anu pengorbanan paling sakit, pengorbanan paling sakit sholatnya, beres deh. Sholat kan pengorbanan paling sakit. Sholat Ibnu Taimiyah aqallut tadiyah, pengorbanan yang paling sedikit itu adalah sholat. Bapak ibu-ibu, cobi peratos ke waktosna sholat 5 waktu seente, entenya. Lamun teh masa kali 5 menit, 5 kali 5 sabaraha? 25 menit tuh ya. Ya ada jarang sholat subuh anu 15 menit jarang. Ya sok kena tinggal waktosna iman. Ya kalau apa? Ibu-ibu sadayana ya waktosna sakedap tempatna di waktu iman aya masjidnya. Jadi wajibnya kudu masjid daerah-daerah teh kan. Masjid mah teh sadayana kan. Lalu kene aya dia di masjid kena bayar heula aya teh. Teu aya gratis di waktu iman. Punten Pak, Bapak biasa calik nah teudunan karpet. Itu teh. Teu ya. Urang mah di waktu iman tuh elakna masjid. Jadi namun itu korbannya sholat, ya waktu berkorban acung nu diambil biasa diambil sholat ya, biasa diambil sholat ya, benar tuh. Ya ibu-ibu wajib diambil mukena, dari mukena sehari ini wajib. Ya ibu-ibu wajib ambil mukena, tu wajib pakai tutup aurat. Kalau ambil mukena Ustaz bios, gitu ya. Tapi itu wajib tutup aurat. Tuh ya tinggal. Pengorbanan itu paling ringan naon? Sholat. Waktu itu bujang-bujang puasa, sholat dengan pengorbanan itu paling ringan. Pamit dengan rasana iman hanya sebatas beban. Hanya sebatas beban, Bapak Ibu. Beban. Bang ada asa kacoceng waktu itu, ya. Asa kararagognya gitu. Tujuh masa asa kararagog. Tujuh di kebun asa kararagog gitu ya. Malah sakapun bermadang Allahu Akbar. Astagfirullah. Ada deui cenah deui. Dulu istighfar itu ada cara ya. Kunaon teh cek istighfar. Cenah bieu cikeun salat. Salat naon? Salat toh bieu. Jam sabaraha? 2:30 ya, itu pemburu asa. Ya Allah nurul ada. Tujuh di jalan, ada berkumandang, asa kararagog, gitu ya. Tujuh ngariung, sareng keluarga, baraket serakan, mau ada asa kararagog.
Iwati menuju olahraga, iwati adat tibalah waktu adat, mengadat, iwati mandi waktu sholat, asa kararago. Ya, jadi sakapun sholat teh asa nyoceng waktu urang. Kenapa? Mohon maaf. Ya, sebab biasa jantan orang merasa itu sebagai beban. Hanya sebatas kewajiban. Iwati mata kelahiran, kami sholatnya disering engke bangke, tutup dulu ya. Sholatnya di engke, saka sampurna, sasasekna, iwati. Bapak ibu jamaah sadayana, ya. Jalmi ibadah ayat 2 sebab Pak. Sebenarnya sebab Bu? 2. Hiji sebab kebiasaan, 2 sebab keimanan. Jalmi ibadah ayat 2 sebab kebiasaan, sebab keimanan. Sebab kebiasaan sunpunten hanya menghasilkan ritual. Sebab keimanan menghasilkan spiritual. Sebab kebiasaan hanya tunai kewajiban. Sebabnya keimanan itu akan melahirkan ketenangan. Harus Bapak Ibu. Jantan ibadah teh jalmi ayat 2 sebab keimanan, sebab kebiasaan. Bapak nak bersaum, atau sudah berusulna, mana bersaum, usulna iwan-iwan. Ibu nak bersaum, ya ibu era kebudak Ustaz, ya. Tarawih ibu nak bertarawih ke sudah dan baik berdatangnya dari tarawih era sudah gitu ya. Jadi sahur ya waktu tarawih sanes ekspresi keimanan kusabab hayang pahala tapi kusabab kebiasaan. Sami hasilnya teh beda. Mana dalilnya? Tinggal di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Tinggal di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Kumaha Allah Subhanahu wa taala ngadawu? Allah ngadawu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may ya'budullaha 'ala harfin, dan di antara manusia ada orang yang ibadah kepada Allah itu di atas tepi, di luhureun gawir, jurang iwatna. Eta teh perumpamaan soal para ulama dhaful iman ya sarta nuqsanul yakin. Lemahna iman kurangna keyakinan. Ibadahna mah ibadah, tapi sanes ekspresi keimanan. Dan sabab imah asal cupar kewajiban iwatna. Kumaha cirina ku Allah disebutkan fa in asobahu khairun itobahan nabi. Apabila yang menimpanya itu adalah khairun iman. Khairun itu apa? Kebaikan. Nah, ada tafsir maluhu wawaladuhu, lamun harta ke alus, usaha ke lancar, gawe ke enak, budak ke sehat, pamajikan ke lunak, kalau teu bapak minta, tatana ketika sebelum ibadah. Aduh nyanyi nikmat agama teh. Tak usaha ke lancar. Tiba-tiba usaha diuji ku Allah, double di PHK, iwat-iwat, begitu. Kemudian budak dari pamajikan udah kolot dijual bapak minta tatangga pika sebelum debat bulan tarang aja nunggu utang ke dibayar. Wah lewat ya Allah, nah kita mereka kira-kira ya Allah, padahal abdi teh sholat ya Allah, padahal abdi teh tutup aurat ya Allah, tapi nah ujian teh mereka kira-kira terus saya terpikir orang teh karena sholat tetangga orang antara sholat cenah halus jauh halus cenah usahana mulai ya tetangga orang cenah berpuasa ya halus cenah ya nonton rezekinya gitu mulai tiba-tiba ke atas ya. Ketika ujian menimpa dia kembali ke belakang. Fa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika ujian menimpa dia kembali ke belakang, kembali kufur, kembali maksiat, kembali sekutu kepada Allah. Si
Suudzon kepada Allah adalah awal segala penyakit hati, dan penyakit hati adalah segala melahirkan bentuk kemaksiatan. Suudzon ke Allah Jawa Timur. Maka bapak ibu-ibu sadayana rahimanallah wa yakum ya jamaah sadayana ya aya jami nu ibadah teh sanes dumasar keimanan tapi kabia. Kumaha usah sukan dumasar keimanan sangkan dumasar keimanan bapak ibu hiji urang seueur kenal ka Allah, dua urang ngarepkeun pahala di akhirat, tilu hadirkeun kautamaan di dalam ibadah. Naon kautamaan salat, naon kautamaan puasa, hadirkeun tah sangkan urang teh puasa salat urang teh dumasar karena keimanan. Ayo bapak ibu coba sadar itu Pak ya, maka pemijami ibadah berdasarkan iman terukur kerinduan tergedak kehanginan lewat iman aja ya sholat yang rajin yang untuk usaha wae lewat iman ya sholat yang rajin misalnya sekedar saya setuju dilapangkan urusan rezeki ya. Dalam kondisi apapun dia tetap ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dulu pun ibadahnya bukan disebabkan karena kondisi dunianya. Habis. Ya, jadi kita sadar ibadah kalau menutup aurat, sama. Ibu nak menutup aurat, susah ibu budak ditiup. Baca cerita sekolah ditiup. Nah itu tuh kebiasaan, soalnya sekali banyak. Malah bu kena terang, orang pepak, nah orang bertobat Islam. Kenapa aja orang tuh kena jadi Muslim? Kena waktu itu cepat orang tuh Islam tuh diimanan gitu. Ya, maka bapak ibu-ibu jangan sadar, itulah pentingnya di waktu ibadah berlandaskan iman. Jadi dua penyebab ibadahnya luka ini kebiasaan, dua keimanan. Ya, tapi memasarkan keimanan bahwa pasadana insya Allah ibadahnya melahirkan ketenangan. Ya, Pak Bu sadana ibadah kali ketenangan orang. Coba tinggal sholat, coba tinggal zikir wa timan ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi dengan ayat lu zikir tapi hatinya tetap tenangnya. Subhanallah, zikir minat hatinya ribu wae atuh ya. Gitu. Kenapa? Mohon maaf. Bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masalahnya zikirnya sanes ekspresi keimanan tapi asal cupar kewajiban. Tetap rusuh waktu itu. Sudah Allah. Sunnah ayo sudah batulah saudara emon dan waktu itu. Bila alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Tapi bapak-bapak ibu-ibu itu makanan ruh, kagak makanan hati. Pami orang dikirna bahwa subhanallah teras dan ibarat orang teh masih yang tuangan karena fisik orang pun tuangan atau basi-basi. Suur 5 piring. Waktu itu sabobobo tapi basi mukul. Jangan penyawat dan sehat. Nah gitu. Ya. Dikir waktu itu ke masalah dikir. Tapi waktu itu bergizi, cing karena hati dan jangan penyawat dan sehat. Dan terpanjang. Maka bapak jangan merasa jana perhapuskan dikir orang. Dan hukum asal dikir orang menenangkan. Namun orang dikir tidak menenangkan punten. Ayah dulu lepas tidak tata cara dikirnya. Baus Quran kadang-kadang menenangkan Pak Baus Quran. Nah melihat doa nanti Rasulullah doa anti galau itu doa nanti kita disarankan Quran.
Uningan ibu doa anti galau, uningan bapak, uningan doa anti galau. Saur Nabi, sing sadu doa iya, saur Nabi. Ini dari riwayat Ahmad hadisnya saur Nabi, sing sadu doa iya, maka baris diicarkan segala kesedihan, baris diterbitkan segala kegundahan. Subhanallah. Doa nanti Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika mati fiya hukmuka adun fiya qadauka as'aluka bikulis min huwalaka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahadan min khalqika au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hamdi. Itu pendek tulisannya. Oh banyak. Asal panjang gini baca WA aja. Ya. Pendek lah. Eta doa ti Nabi, saur Nabi, ya, lumawi papi murah saur hidup teu pernah ngapakeun doa ieu, hiji di antawis dua kondisi tadi saur simkuring mah. Hiji teu gaduh masalah, dua waktu teu yakin ka resep Nabi gitu. Sok apalkeun ta doa ieu, Bu? Tengah dihafalkan, nah dibaca wae ke urang di waktu iman tiap dinten tiap pekan, insya Allah setahun hafal. Terus, sekarang dihafalkan, dibaca wae ke urang. Baik yang di Jumat, yang di Sabtu, anak pas gaduh masalah di waktu iman, awaskeun doa eta. Ya, saur Nabi, eta amalan, lamun diawaskeun doa eta akan dihilangkan segala kesedihan, diusir segala kegundahan. Tapi orang hartos gede, bahasa Indonesia. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu, ibnu abdika, hamba anak laki-lakimu, ya anak hamba perempuanmu. Nasihati biadika, ubud-ubudku berada di tanganmu, berlaku segala ketetapanmu, terlaksana segala takdirmu. As'aluka bikul ismin, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama samai tabihi nafsaka yang engkau namai nama itu dengan untuk dirimu sendiri, au alam tahu au anzal tahu fi kitabika, atau ada nama yang engkau turunkan di dalam Alkitabmu. Bil ieu teh nyungkeun tawasul ku nabi-nabi Allah. Kantos teh. Jadi nyungkeun apa namanya tawasul ku nabi-nabi Allah. Au alam tahu ahadan min khalqika, atau ya Allah ada nama yang engkau ajarkan kepada para nabi, kepada salah seorang utusanmu, atau ada nama ya Allah istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka, ada nama anu teu diturunkeun dina Al-Qur'an, anu teu diajarkeun ka para nabi, mau aya dina ilmu kegaibanmu ya Allah, cuman ada di sisimu. Kami pun meminta dengan nama itu. Kami pun meminta dengan nama itu ya Allah. Jadi itu tawasul ku nabi-nabi Allah menurut saya. Sadayana Bapak Ibu. 80 malih langkung pangurang keterang disungkeun kurang teh. Naon sih? Saat ceros kitu. Anta ja'alal Qur'anal azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hamdi. Ya Allah. Lagi inti doana. Semoga kau menjadikan Quran yang agung ini nur sadri, cahaya dalam dada, ya rabi'a qalbi, pelipur hati, wa jala'a huzni, penghilang segala kesedihan, wa dhahaba hamdi, pengusir segala kegundahan. Tuh Pak, doanya sebenarnya pendek ya, balik diapakan Bu? Pak, Bu balik diapakan Bu? Insya Allah share hilarian tuh. Kalau saya kasih Google ya doa galau, ayah Pak kalau doa itu sok dengan doa apa ayah Bu, itu saya tuh ada itu Ustaz saya Google beneran ipis Pak, ipis Ustaz Jepang di Google ke Jepang itu boleh waktu ya
Bapak kami kira ya doa galau di awal. Kita teh sakti Nabi, sanes ti psikolog, sanes ti dokter, sanes ti psikiater, sanes ti Nabi terus dijamin dulu bagja dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Yuk kurang amal. Iwati sahur Nabi doa eta. Ternyata Nabi memberikan pandangan bahwa Quran adalah penyejuk hati. Tapi kenapa ada orang yang membaca Quran hatinya tidak tenang? Lewat iman. Tapi kenapa ada orang yang banyak hafalan Quran hidup negara laut ya ribu, rungsi, ruda, ramijun, rungkan. Jangan baca Quran ya teh orang teh. Ayo bapak ibu-ibu ya. Karena bisa jadi baca Quran bukan ekspresi iman. Begitu Bapak Ibu. Itu evaluasinya kan yang urang. Sholat teh penyejuk hati dewa ya Pak. Sawar Nabi juhilat fi sholati qurrata aini. Dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Malah di Quran surat Al-Ma'arij diuningatkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa musallin. Bapak apa ayat itu? Apa yang punya? Insyaallah di dalam hati. Bapak sahur Allah saya sudah jalmi teh diciptakan kondisi teh keluh kesah halu'a ngeluh ayo di pasihan kakirangan sering mengeluh, di pasihan kalantungan ngadadak jadi pedit di waktu ya diberi kurang tuh, diberi lebih ngadak jadi pelit di waktu jadi nanti goreng adat tuh unggah adat unggah adat di waktu itu unggah adat yang ada pelit ayo ikut ke boga salah sekali deketan di waktu itu ikut boga karena ditanya itu illal musallin kata Allah kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat Pak tidak akan mengeluh dalam hidupnya. Kenapa? Karena sholat adalah interaksi, munajat, ngobrol seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Bapak, ibu-ibu, Pak orang sholat tapi dengan hasilkan kadang-kadang, ayo kita latih lagi. Ya, di waktu itu kadang-kadang sholatnya menenangkan. Mandi ayah jami mengaksi sholat tahajud, sering sholat duha. Di waktu itu ngadoa ke Allah, ya Allah, nah kita hidup teh kieu teuing ya Allah. Ya asa teu adil Gusti. Aya tatangga abdi tara ibadah nikasana hirupna dari dieu. Allah sering sholat, Allah tahajud di waktu itu. Tapi suudon ke Allah, tapi nuduh Allah teu adil, masalah. Ayo bapak ibu udah kena nama sholatnya nanti bulan. Nah biasa tenang Ustaz atau sholat punten biasa jantan salah sarios asbabna nyaeta sholat kurang sanes ekspresi keimanan tapi nggak seukur cukar kewajiban. Bu Pak, maka ketakwaan sahur Rasul hahuna at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu dalam hati. Karena semua amal ibadah itu seharusnya bisa menyehatkan hati. Maka nah di dalam baca Quran kesahukuran huruf di wajib. Ya harus deh. Maka kenapa di dalam baca Quran dituntut orang kedah tadabbur, kedah ngelipat. Naon maksud ayat itu? Nah orang dina sholat dengan seukur sholatnya di waktu tapi dituntut orang khusyuk harus deh. Mari pami orang sholat untuk khusyuk, mau jangan menyehatkan hati. Pami orang mau sholat untuk menyehatkan, mau jangan menyehatkan hati. Pami orang zikir untuk menyehatkan, mau jangan menyehatkan hati. Bapak ibu-ibu, ya. Padahal
Iwati iman sadayana amal ibadah kadana nambah iman. Allah alam zaman sadayana abdul kan udah diajar itu saminya. Iwati iman namawi ulah ngabiasakeun bapak-bapak ibu-ibu yang ninggalkeun pemaknaan kahusuan di ibadah. Ulah aya sahabat Nabi Pak nu salatna sederhana. Ya sholat nanti ringan, tapi emotnya ringan versinya sahabat. Sanes ringan versinya kurang di bumi sanesnya ringan versinya orang mah sholat ke iwati iman al-ala dibagi 4 kan ringan kurang iwati iman. Ringan versi sahabat makan al-baqarah iwati iman saparapatna tak eta versi sahabat ringan. Ka aya sahabat Nabi sholat nanti ringan, Nabi nanti Amr bin Yasir. Ya Aba Abdillah cenah salatnya menikah asaringan cenah gitu asa ente masa nama versi sahabat ya waktu itu kebiasa gitu lamun di pasantren apa pukul sih kuring ringan teh minimal sehalaman jadi lamun santri imaman kurang di sehalaman dihukum Pak ya waktu itu dihukum Pak ya dihukum. Jadi bila sholat yang menang ketenangan tapi menang hukum dihukum ke bubur. Ayat katalah simpulnya ke bubur terus terkenal aja nama lamun aja nang imam sarokat minimal 3 halaman. Ya mata pas takbir tinggal itu imamnya kakak kelas mereka nggak ada kayak wudu ya jadi wudu lah cenah. Ya doa lantri merudak teh wala lulu nggak ada buat imam kewe cenah masuk rokat ka dia ukur gitu ya apa soalnya tapi panjangin ya santri apa subhanallah bapak ibu-ibu jamaah sadayana ya Amr bin Yasir teh sholatna ringan ditaros nah cenah sholatna betringan naon balon apa balonna naon Terus dari Amr bin Yasir teh, apakah kamu melihat rukun sholat ada yang berkurang? Misalnya gitu. Ayah sahabat dan narosnya gitu ayat dengan ya asal tu biasa we gitu. Nah Pak, sahur Amr bin Yasir, aku ringankan sholatku karena khawatir setan makin lama menggodaku. Maksudnya naon beginilah teh begi khusyuk jadi sholatnya secara sekali saukur sholat tapi kadang ayah khusyuk diupayakan, diniatkan di waktu itu walaupun di tingkat kehusuan orang benten-benten Pak ya waktu itu khusyuknya naon Ustaz hiji minimal tumalina tenang kerusuhan luka 2 sadar khusyuknya naon sadar naon diucapkan kurang sadar di waktu itu Nabi naon surat naon terang sadar kita khusyuk Nawawi saur Rasul innafi sholati lasublan jami anu sholat mah sibuk naon sibuk tarik menarik pikiran yang setan Pak urang teh kayak Allahu Akbar khusyuk tah maknanya urang teh subhanallah Allahumma wa bihamdika nembe taul di waktu gajrang Allah sia setrika ya alhamdulillahirabbil alamin tarik deui ku urang teh waktu itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gajrang siksikeun tiba-tiba itu tarik deui ku urang teh wala qoli nabi masih kira sadar kan sadar dari urang teh lalu diucapkeun pas ruku sadar kene sami Allah liman hamidah pas sujud emot deui aduh sia tadi geus kok can dibalas gitu cari diri lu di antara 2 sujud tarik deui ku urang teh sadar deui ku urang teh pas sujud emot deui nyawat emot aduh sia tadi coba kopi can dibalas di warung gitu Pak jadi sahabat Nabi jangan minum sibuk kata sibuk saya seperti sibuk emotan Ustaz sibuk pakai tarik emotan gitu Pak ya mata kayak Jami itu berusaha khusyuk terus mau sibuk dah Pak tapi gue sholat khusyuk bisa biasa Ustaz gitu nah kalau berusaha khusyuk ya
Terangkan bahwa ketika khusyuk orang teh capek Pak. Ketika khusyuk orang teh sibuk sibuk ikut tanpa tarik-tarik izin saya. Bapak Ibu sami ya kalau orang sholat berupaya khusyuk ya ibarat orang masihan tuangan karena hati itu basi-basi sanes dihampir malah mempindah panyawan subhanallah. Rumawi bekal amal takwa naon tadi? Bekal amal takwa mah iman. Kumaha tuh sangkan bekal amal iman Ustaz? Ya saum ibu, puasa ibu, ya sholat ibu, tarawih ibu, ya duhana, ngawas Qur'ana. Kumaha sangkan lumasakan keimanan? Hadirkan keutamaan. Terus gitu. Hadirkan keutamaan, naon keutamaan puasa, naon keutamaan ngaos Qur'an, naon keutamaan ka masjid, naon keutamaan salat tarawih, naon keutamaan di waktu iman bisa ngapalkeun Qur'an, naon keutamaan ka eta teh tiasa nambahan iman. Kapos teh? Ya, cobi hadirkeun Pak. Oh, geningan kautamian takwa teh ieu, oh geningan kautamian Ramadan teh ieu, oh geningan kautamian puasa teh biasa sadinten puasa ditebikeun dina 70 dina neraka. Oh, kautamian puasa teh bau mulutna wae saperlu dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Oh, nu puasa teh nginikeun tinggal subuh deui ka mandina didoakeun ampunan pikeun kulau di waktu itu didoakeun ampunan pikeun jam-jam nu puasa. Ikan-ikan meminta ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib. Masya Allah ya ini. Lapar berpuasa, lapar akhir ya ini. Tapi nanti kalau orang itu keutamaan orang itu menikmati dari jam ke jam, salat ke salat, ketika orang berbuka ke atas. Ayo Pak, hadirkan keutamaan. Ayo nuhun keutamaan salawat tarawih berjamaah. Bapak Ibu, saat mendengar kau tampil salat tarawih berjamaah. Lu biasa ngawaler biasa ubi. Yang mendingan biasa ubi daripada biasa buka kan? Lu biasa ngawaler maka buka kan lalu daripada kan bahaya waktu. Ayo dulu ingat. Ayo, ya. Tinggal banding isi nama Ranina. Nah jadi tertarik itu lagi tawaknya sebenarnya tiup sih kan sebenarnya. Asal nuningan kautamian sholat tarawih berjamaah. Bapak-bapak punten sampai waktu udah tawadhu ya namanya. Oh subhanallah. Pas kaki Sambil ayo dulu nih koperasi sambil ya sekarang ya ya lebat mama sih karena lu kan sih karena aku seberapa kok ya 2 anak. Ayo Bu, saha nuhunina kautamian sholat berjamaah tarawih. Ya Bu, cobian, jangan takut benar. Tambah sholat tarawih unggul tapi lu berjamaah. Ada keutamaan. Naon Pak? Kalau kau tahu lihat kan, tidak hadis yang diingatkan ya teh. Mana cukup namanya teh? Ayo. Pahalanya sama dengan sholat semalam. Oh iya, masya Allah. Dari mana dia teh? Dari ya? Dari anu ya? Nuseger baik. Dari yo. Anu mana? Anu rombadinya. Iya iya. Dari canak boleh disana kok enggak? Sana. Iya. Canak lebar. Subhanallah.
Jadi kayak nurangkan ya. Man qama ma'al imam ya hatta sarafa, barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka ditulis dia seperti sholat semalam sunat. Salat tarawih Pak, berjamaah sama imam. Dan paling enak pun berjamaah tuh Pak. Tekanan hibutan surah, ya ruku, sujud, saling diri, salam diri, salam bisa berapa Pak? Tidak tuh kemana salam deh ya, siapa paling nikmat waktu itu. Maka itulah nikmatnya berjamaah, ya semuanya. Itu keutamian man qama ma'al imam, barang siapa yang berdiri bersama imam sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih bagi karense, maka kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia ditulis pahalanya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Ayo ibu-ibu, bapak targetan salamisasi Ramadan, pulang kere sholat tarawih ya, targetan minimalnya sebenarnya. Jadi namanya modal takwa itu iman. Ayat 2 itu Pak Bu, surat Naun ayat sabaraha ya. Ayat jalmi ibadah dan seukur dumasar karena kebiasaan. Ya Bu, surat Naun ayat 11, Masya Allah. Ibu, saya kayaknya canak Bu, berainan pengaruh ya. Ya Bu, hawa tuh bisa yang menangkan. Tanya nanti ya. Semuanya Pak Bu, sadayana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan. Nah, itu pentingnya takwa kami rumah tangga Ustaz. Pentingnya takwa kami rumah tangga seueur Pak, kalintang pisan seueur. Nganu paling gentleman di Nabi nyaeta bekal utama dina menjalani kehidupan rumah tangga teh nyaeta takwa. Dina riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi meninggalkan dawuhan Nabi, man tazawwajal abdu faqad istakmalat bismulini. Sing saha hiji hamba Allah anu nikah, maka tos sampurna setengah agamana. Ya, jalmi nikah sempurna setengah agama. Ya waktu itu. Eta kautamian jalmi tos nikah Pak. Urang kadang tahu tos nikah sok hilang Pak. Kautamian eta urang teh tos kenging setengah agama. Ya, urang kadang tahu teu emang karena kautamian eta sehingga urang teu aya kalimat alhamdulillah. Padahal urang tos dugi kana fase setengah agama. Ya nu tak nikah waktu itu wayahna berkening saparapat cantik. Tapi kadang ulah dipaham gue nih, oh Ustaz nikah sekali setengah berarti lamun hayang sampurna agamana hiji kada wah lamun modus ya waktu itu. Faqad istakmala nisfulini setengah agama Bapak. Tapi Nabi tetitik koma Nabi teh sawar Nabi falyattaqillaha fi nisfil akhir, maka bertakwalah di setengah sisanya sawar Nabi. Ya, jadi Nabi mengingatkan bahwa apa sadayana saat keseng saya terucap akan menjalani kehidupan rumah tangga falyattaqillah, maka bertakwalah di setengah sisanya. Hartosna naon? Bakal utama di rumah tangga itu naon? Takwa. Bagi pemitaya takwa rumit Pak rumah tangga teh. Gaib di waktu itu. Seueur anu teu tiasa diprediksi urang lemas teh Pak. Terus teh Bu, ya urusan rezeki, urusan barangkali, urusan kesehatan, urusan karakter pasangan, urusan kepribadian barangkali, saya prediksi kurang kan? Gaib Pak. Ya, maka pemijat memutuskan menikah, tapi memutuskan memasuki alam gaib di waktu itu. Karena memang terbiasa ketinggalan bisa diprediksi kurang. Maka Nabi rasa benar, falyattaqillah fi rizqil akhir. Kerja anu takwa rezekina dilapang ke terjadi ngana lain. Kerja anu takwa rezekina ku Allah diseureutkeun terjadi iwat iman Allah subhanahu. Kerja anu takwa ningali kekurangan pasangan terjadi bencana. Kerja anu takwa ningali kalangkungan pasangan terjadi jumawa.
Gitu Pak. Subhanallah. Kerjaan anu takwa iwatu iman capek ka janten pahala. Ya iwatu iman. Kerjaan anu takwa rinehna iwatu iman teu jadi hina. Bahkan punten iwatu iman bapak ibu-ibu saurna tilu perkara anu teu janten sia-sia. Hiji ngurus kuda perang, dua bermain panah, tilu heureuy sareng bojona. Subhanallah. Pak heureuy sareng bojo urang janten pahala. Tapi lah bapak teh bisa akhirnya ya silih alungkeun ka sumur misalkan gitu. Ya. Hari napa ocon sareng bojo bapak sadaya janten pahala. Subhanallah, soalnya 3 perkara yang tidak disebut sia-sia. Itulah jika dalam rumah tangga ada takwa. Nah, dari kerjaan pahala. Margi biasa nama pamitos heureuy, pamitos ocon dalam rumah tangga menunjukkan kedekatan, menunjukkan kejauhan. Kedekatan, pamitos takan kan orang sama-sama heureuy. Kalau tiba-tiba bapak kenal kajauh di heureuyan, mungkin. Ya, orang kan heureuy pamitos kenal, dia saling terus kenal wae. Pamitos terus ngaros takan sok heureuy terus deh. Bagi Nabi dan pahala karena ketika kita bercanda dengan pasangan, ocon di waktu iman, ibu jeung buat carogen sakit geuring. Di waktu iman. Itu teh janten pahala nah ketika geuring itu ada kedekatan dan keharmonisan. Ibu lamun nuju amu hayu geuring. Tuh raya geuring tinggal raina ge sok hayang. Atas Pak, ya. Jadi kalau orang ada takwa dalam rumah tangga, bapak ibu-ibu, maka lapangnya tidak melalaikan iwat iman, sempitnya iwat iman tidak menyulitkan. Ya, jadi subhanallah Pak, inilah pentingnya takwa dalam rumah tangga. Tapi minta ayat takwa di dalam rumah tangga iwat iman, di pasihan lambungna, di pasihan sehatna, di pasihan dinana, kadangkala melalaikan iwat iman. Rekreasi waktu iman sholat mantaran ya. Ayo kene. Iya, Ustaz itu kebagian. Oh iya dia dulu nanti. Aku dan dia di bawah. Ya subhanallah jamaah sadayana. Ayo bapak ibu waktu iman rahimanallah wa yakum. Ya itulah pentingnya amal takwa dalam rumah tangga. Nah ini kurang kali waktu iman berogi kesabaran, berogi keikhlasan. Pamit takwa itu tumbuh di diri orang bahwa iman termuncul di hati orang. Betul. Ya, orang berat ikhlasnya Pak. Ya gitu. Nah, maka jamaah sadayana, bapak ibu rahimanallah wa yakum, itulah pentingnya orang baru amal takwa di dalam rumah tangga. Maka Nabi melihatkan falayattaqillah fi nisbil akhir. Jaga keikhlasan orang, jaga sholat orang. Amal takwa, bapak ibu, amal takwa yang paling utama naon? Sholat. Ya, sholat anu wajib. Jadi ulah dipikir orang teh sibuk ku amal-amal sunat sholat wajib dipamorekeun. Maos Quran orang teh jam 2 subuh, jam 1 subuh dugi ka jam 4:30, jam 4 tara sahur, 4:30 kurang 10 orang teh tiba subuh 6:30. Punten si buku amal sunat tapi nalaikan amalan wajib. Kade kan jawabnya. Ya, ulang aja senang. Ya, coba tinggal di sifat takwa. Minimal di Al-Qur'an ayat 5 tempat iwati iman menerangkan tentang sifat-sifat takwa. Sadayana tilu tempat mengingatkan iwati iman tentang aqimus shalah. Jangan-jangan menuntut takwa teh nyata jangan-jangan anu ngajilkeun shalah, jangan-jangan anu ngalaksanakeun shalat. Salat ini Pak sebenarnya. Malian mengulang dengan tina Quran surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. Allah mengingatkan wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha wa iman. Maka perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabarlah dalam mendidiknya. Jangan pernah berhenti untuk melatihnya. Jawab iman, la nas'aluka rizqan ya Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu, nahnu narzuquka Allah teh. Ya, dawuh Allah uliukeun kami yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa ya iman.
Jadi kalimat takwa di akhir itu kaitannya sareng sholat. Wa amur ahlaka bisolati, ieu ayat terutama diparentahkeun orang tua ka murang-kalina, kami seorang suami ka bojona iwatina. Parentahkeun keluarga anjeun pikeun salat. Itu Pak sebenarnya. Jadi ciri nu paling utama ketakwaan naon? Salat. Saking pentingnya salat Bapak Ibu dugikan ku Allah di piwulan dijagi. Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah oleh kalian sholat iman dan jagalah sholat wusta. Dengan tafsir Ibnu Katsir diuningan sholat wusta itu jangan bisa sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah dengan qunut, dengan khusyuk iman. Subhanallah. Urang di luar ngajaki sholat. Kumaha cara ngajaki sholat teh? Hiji Bapak ya cara ngajaki sholat. Sanes dijagian sholatna. Sanes lu sholat di jagian sanes, cara ngajaki sholat sareng para ulama tilu, jagi waktuna, jagi kamusuhanana, jagi tata carana sesuai sunnah, sesuai diajarkan para ulama yang waktu itu. Eta jadi sholat, hiji naon ngajaki naon waktuna, dua ngajaki kamusuhanana, tilu ngajaki tata carana yang waktu itu. Dijagi orang melihat iblis ngadamel divisi khusus iwatiman ke setan ngagoda sholat, namanya setan khinzi. Yuqalu laha, seorang nabi dikatakan kepada setan itu khinzi. Setan khinzi mah divisi khusus ke ngagoda sholat. Jadi jam kerja nanti pas ayah jamnya lu sholat, karena jam kerja khinzi kan. Kadangnya bulan pas yang merangkai namanya khinzi, kadangnya itu harusnya bahasa Arab itu khinzi bulan setan itu. Subhanallah. Maka hati-hati dalam rumah tangga, hati-hati kalau boleh saling mengingatkan Bapak Ibu dalam rumah tangga, saling mengingatkan tentang sholat. Ibu, kumaha Ustaz sakan gerung motivasi sholat? Sederhana Bu. Ya. Gaduh syukur we urang masyarakat gaduh kapergian ka Allah cekap ya. Ibu-ibu leuwih urang berat dina ngalaksanakeun sholat bapak-bapak cing emu teh kana nikmat Allah. Dan dengannya dicabut waosnya terjadi waos, kerma dicabut, yang mayar 300.000 di waktu itu. Bari betul murah, bari waos murah dicabut. Ya, cing atuh ayeuna murah waosnya di pasien sehat, kabayar panggung murah enak tiap dinten kudu bayaran sehatna waos 300.000 hiji. Bari waos urang teh 30 gitu. 30 kali 200 sabarata? 8 juta wantun bayar pakai waos 8 juta sadinten. Dan lu harus di mana sih kulima gitu lima sama 4 juta atau lima bayarnya ku sholat ini wawas tujuh sehat waktu itu ya hiji waktu bapak ibu jangan sadar hiji waktu ayat kisah Israelian ayat jami mulai surga pun hidup salami dalam dunia 800 tahun kan orang-orang kapungkur pun jami-jami kapungkur sebaca Nabi Muhammad maka usianya lebih 800 tahun di waktu itu sadar kan 800 tahun dia ibadah ke Allah ya kisah terus dijual orang lebat ke surga ku Allah seorang malaikat seorang Allah malaikat masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku seorang kata jalmi ya Allah ya Rabbi pangeran abdi mah hayang lebat ke surga ku amal soleh abdi cenah gitu ku amal ibadah abdi tidak dengan rahmatku tidak ya Allah dengan amal ibadahku. Baiklah kalau begitu. Kata kisah diuningakan seorang Allah, wahai malaikat, timbanglah amal ibadahnya selama hidup dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Baik ya Allah. Dipapai kan? Nawitan tina soca ditimbang di paling kenca. Amal ibadahnya 800 tahun di paling katubu mana nu abot. Ternyata abot kana nikmat soca tibatan ibadah 800 tahun. Eta jalan terus tinggal timbangan seperti itu tersungkur sujud kepada Allah meminta ampun kepada Allah ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu ya Allah terus ibadah 800 tahun wae catat terus biasa bayar nikmat sholat kalau di sholat dengan dia dapat kayak lagunya ilahi las turil wa
ke nerakamu. Dalam video kata syair di Abu Nawas, pemirsa di Abu Nawas itu Robiah al-Adawiyah itu kata syair. Saking naon bu, saat maksana mah saat alih ke surga, saking asal raya, orang telah menembus surga teh gitu. Tapi orang alih mah neraka oke gitu, ya waktu itu. Daripada orang kesabaran saking mata Allah ya waktu itu. Maka pami urang bapak ibu-ibu kedul ibadah, kedul sholat ke salat simuri, ulah dipaksakeun. Cari pas sudah tahu itu, kagak nyenang enteng di waktu itu, tinggal menikmat sausah praku duit kadang urang, ngerasa banding teh nikmat teu dipasikeun ku Allah ka urang, sareng pengorbanan ibadah urang ka Allah. Asa teu sabanding. Subhanallah. Maka kalau bapak ibu syukur cukup jangan alasan urang kagak biasa sholat di waktu itu. Maka itu dia ngajarkan ke kurang kali gitu ya. Karena kurang kali 3 tahun, 4 tahun protes baru mereka sholat baik. Selamat ya alhamdulillah masih nikmat kalau isi kami kita sholat. Gitu ya Pak. Bapak udah ke masih baik, kurang kali bapak teh isi terus dipasihan sehat kalau maunya ke masjid gitu Pak. Ya, jadi yuk iwat iman, orang sunat ibadah sebagai bentuk syukur ke Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi. Dari Nabi sampai sabari, Pak, gara-gara kacamata ku Aisyah, sholatnya lami iwat iman. Ya, dan sholat lami kan nanti orang kan simpuling kantos iwat iman. Nama pun kami iman lami, tapi tengah aja. Dalam apal tengah aja apa hati lagi tapi subhanallah jadi nikmati aja kusimpulin orang kan ada lewat asal langsung jalan kaki obat jam setengah deh Rasul masa rokaat di waktu itu nawitan surat al-Baqarah agak jalan ke Anisa widi kali Imran sarokaat itu dia ya subhanallah ya waktu itu ya, soal Mutaimah al-Yamani, harita cenah kapan kan Nabi, hayat tinggalkeun Nabi, cenah sorangan gitu, saking capekna Pak. Ya, kacapa ku Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, anjeun teh kan ibadahna terus diampuni ku Allah. Ya, dosamu sudah diampuni oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ibadah teh kada kieu-kieu deui, soal Aisyah. Atau biasa-biasa aja ya Rasulullah terus diampuni. Anggapan Aisyah Rasul yang ampunan ti Allah, tapi ternyata Rasul memberikan sebuah mindset cara berpikir anu lain. Namun sahabat Nabi, afala aku abdan syakurun ya Aisyah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bu sholat Nabi itu sering gaduh kahoyong, tapi kan saukur gaduh rasa syukur. Terus asa itu waktu itu sekarang. Karena sholat teh amalan takwa anu paling utama. Sekali lagi sholat amalan takwa anu paling utama. Maka jadi sholat kurang minimal 5 waktu ditambah tarawih dan diwatiman rawatib dan kabeh sholat sunat anu sadesna. Ya makin naon margi itu urang teh bekal utama di rumah tangga teh kita takwa. Pamukas Pak Bu. Ibu bapak pamilih jalan tol mendingan rest area ini. Tapi nanti di jalan tol rest area mana? Rest area ini rest area jalan tol. Bu Pak Ramadan kami keluarga tadi ibarat rest area. Naon maksudna ngumpulkeun bekal istirahat di waktu iman ngecek evaluasi tinggal di mobil cek heula bisi bensinan murah di waktu iman tinggal bisa aya naon bana siapkeun bekal margi urang aya di jalan anu moal mendakan deui ya tempat jeung pangabutuh urang tinggal disambung cukup teu di waktu iman sok istirahat cek optimal nah engke bisi seet waktuna urang kena angkat urang tos sia hartos bung rest area Ramadan dibatasi 30 dinten waktu itu maka optimalkan urang bahwa nah supados urang gaduh bekal kartosnya dari ka urang gaduh bekal urang insya Allah sudah selesai masalah. Bapak ibu-ibu urang pamilih perjalanan itu biasanya nu gaduh masalah teh ku sabab tebihna atawa ku sabab bekal nakira bekalna. Nah bapak ibu kan jalan-jalan ke Eropa waktu itu 10 dinten terus masalah lalu bakal cukupnya. Tapi bujut-bujut ke Eropa, urang ke Pangandaran bakal kurang di waktu itu. Ya terus kan, ya timbal tinggalin, baju tinggalin di waktu itu awaknya nanti mobil tadi nanti Fortuner jadi Pajero panas di jero,
Pajenderal di jero, akhirnya apa? Punten Pak. Cata acan duwi kemangan orang bisa oke-oke kan lewat itu. Ya, kartu ATM salima-lima tinggal daeueuh hati-hati. Ya. Akhirnya kita banyak masalah tidak? Banyak masalah. Jadi yang membuat kita banyak masalah apakah jarak perjalanannya atau bekalnya? Bekalnya. Maka Ramadan kita sedang mengumpulkan bekal Bapak Ibu. Allah jadikan ini sebagai wasilah kami urang mengumpulkan bekal, optimalkan sebelum Ramadan ini selesai. Mudah-mudahan reaksi Ramadan Allah mengkaruniakan takwa kauran sadaya. Amin. Satu dulu saya ikut biasa kapiatur Bapak Ibu urang doa Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, pasien bisa sadayana katakwaan, pasien bisa sadayana pituduh ya Allah, serta kecukupan, serta ifah dijaga dari perkara yang haram ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.